Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tema korupsi untuk mengerjakan tugas final test pada pelajaran bahasa Indonesia. Korupsi musuh bersama bangsa. Kalau dengar korupsi, kita sebagai warga negara Indonesia pasti sudah tidak asing lagi ya dengan maraknya korupsi. Dan kejadian korupsi di Indonesia bukan hanya kejadian sekali, 2 kali, ataupun 3 kali ataupun 10 kali, tapi beratus-ratusan kali kejadian korupsi itu selalu melekat pada pemerintahan Indonesia. Lalu untuk kita mulai, apa sih itu korupsi? Ya kan? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Contoh, suap, gratifikasi, penggalapan dana, ataupun manipulasi proyek. Nah, bentuk-bentuk korupsi. Bentuk korupsi itu ada suap atau bribery, yang kalian pasti tahu lah. Memberi atau menerima uang untuk mempengaruhi keputusan. Seperti yang keseringan terjadi di kejaksaan, di pengadilan, ya kan. Nah, selanjutnya adalah gratifikasi. Pemberian yang bisa mempengaruhi integritas seseorang. Nepotisme, mengutamakan keluarga atau teman dalam jabatan publik. Saya yakin kalian hari-hari ini mendengarlah contoh dari nepotisme itu seperti apa. Oke, selanjutnya. Penggelapan atau embezzlement, mengambil uang negara atau organisasi. Kita membahas mengapa korupsi terjadi. Kenapa ada korupsi? Dan kenapa korupsi itu terus dilestarikan di Indonesia? Ya kan? Apa motivasi setiap orang melakukan korupsi? Namanya penegakan hukum. Kurangnya integritas moral. Gaji kecil atau tanggung jawab besar. Gaji kecil, tetapi tanggung jawabnya besar. Salah satunya ya, sayang sekali penghasilan di Indonesia itu udah salah satu penghasilan terkecil di Asia Tenggara. Budaya permisif, semua juga begitu. Nah ini paling sering sekali yang diucapkan oleh warga-warga Indonesia. Bahkan bukan koruptor saja, bahkan di luar dari korupsi itu pun sendiri. Misalkan kita di mahasiswa, di saat orang-orang lain mencontek, mahasiswa menjawab, semua juga begitu. Selanjutnya adalah sistem birokrasi yang berbelit. Akibat korupsi bagi bangsa, menghambat pembangunan dan ekonomi. Dengan uang-uang yang digunakan, yang seharusnya untuk membangun, memperkaya ekonomi, mempermudah masyarakat, tapi dengan uang yang diambil dari para koruptor, jadilah penghambatan. Kita meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan. Nah ini dia. Mereka yang koruptor makin kaya, tapi kita yang miskin makin miskin. Selanjutnya ada merusak kepercayaan publik. Kalau orang atau jabatan yang sudah korupsi sekali, jangan bisa dipercaya lagi guys. Ciptakan ketidakadilan, menurunkan kualitas layanan publik. Oke, kita lanjut lagi ya. Bagaimana korupsi bisa dicegah? Apa yang bisa kita lakukan ya kan? Penegakan hukum yang tegas seperti yang saya katakan tadi oleh KPK, kepolisian, kejaksaan. Jadi bukan hanya untuk dipajang saja ya, tapi untuk ditegaskan. Gitu loh. Kalau peraturan sudah ditegaskan, mereka yang koruptor saja juga akan berikan 2 kali. Karena tidak ada lengah atau celah yang bisa mereka masuk untuk bisa korupsi jika hukum itu ditegaskan dengan baik. Selanjutnya ada edukasi dan sosialisasi anti korupsi. Kita juga butuh edukasi yang penting kepada generasi-generasi muda mengenai betapa pentingnya menjauhi korupsi, anti korupsi. Salah satu dari edukasi ya. Nah, selanjutnya juga sosialisasi. Kita bisa memberikan program sosialisasi kepada warga, RT RW mengenai betapa pentingnya kita menjauhi korupsi, anti korupsi. Oke. Transparansi dan birokrasi dan anggaran. Partisipasi publik dan kontrol sosial. Refleksi dan harapan. Korupsi bukan sekedar masalah hukum, tapi masalah budaya dan moral. Ini benar sekali. Ya, benar sekali. Makanya kita sebutkan tadi sebelumnya kan, orang yang penyebab mereka korupsi itu adalah karena mereka tidak punya moral. Tidak punya integrasi moral. Nah, sangat penting sekali untuk kita belajar mengenai moral, betapa buruknya perilaku korupsi itu sendiri, gitu loh. Dan itu sangat terang di mata mereka. Tapi mereka yang melakukan korupsi itu, saking butanya mereka terhadap kekayaan dan keserakahan mereka,
Tidak ada lagi yang namanya moralitas dalam hidup mereka. Mari kita mulai dari diri sendiri. Ini seperti saya bilang berkali-kali. Kalau kita tidak mulai dari sendiri, kapan lagi kan? Semoga presentasi yang saya berikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.